Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syekh Ahli Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidingpuan dengan nomor peserta 12780000395 dan nomor induk mahasiswa 2521101007. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 dengan materi menghindari sifat hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di kelas 10 TP1 di SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terlebih dahulu kita membaca doa belajar untuk ketua kelas agar memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, sekarang Bapak akan menghafsin anak Bapak. Ketika Bapak panggil namanya satu persatu, angkat tangannya dan bilang hadir. Satria, Fabian, Ihsan, Alviro, Oke, sekarang Bapak minta berdiri dan Bapak ingin melihat kerapian anak Bapak sekalian. Oke, sekarang untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita akan ice breathing, yaitu tepuk tangan ya. Tepuk tangan satu kali.
tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 5 kali 2. Sekarang Bapak persilakan untuk duduk. Baik, dari video ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita berpikir untuk lebih baik ke depannya. Ya, yang kedua, jangan pernah lihat ke belakang. Dan yang ketiga, harus berpikir yang baik-baik. Ya. Bapak akan memberikan judul tema kita saat ini. Judul pembelajaran kita hari ini yaitu aku menghindari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi ada lima. Yang pertama berpoya-poya, yang kedua ria, yang ketiga sum'ah, yang keempat takabur, yang kelima adalah hasad. Ya. Baik, sebelum Bapak lanjut, pelajaran kita sebelumnya judulnya apa? Baik, sekarang Bapak akan memberikan judul tadi ada 5. Coba perhatikan video di depan ini. Ini bisa kita simpulkan ada 5 hal yang tadi. Yang pertama berpoya-poya, yang kedua ria, yang ketiga sum'ah, dan yang keempat takabur, dan yang kelima hasad. Jadi berpoya-poya itu maksudnya bagaimana harta yang banyak dibelanjakan yang tidak berkepentingan. Harta yang banyak dibelanjakan, dibeli yang tidak ada manfaatnya. Sementara takabur, sementara ria itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang jahat. Baik, yang ketiga sum'ah. Apa sum'ah itu? Sum'ah itu merasa mau berbuat baik, dia yang paling baik di antara semuanya. Ya, ketika dia mau berbuat baik harus dia yang didampakkan.
Maksudnya apa? Dia mau berbuat baik, menonjolkan diri. Jadi tidak boleh ketika kita mau berbuat baik, ya udah ikhlas saja. Jangan merasa kita lebih baik. Makanya berbuat baik bagus, merasa lebih baik jangan. Nah, yang keempat, takabur. Apa itu takabur? Ucapan yang selalu membuat ego, sombong, angkuh, ya kan? Itu namanya takabur. Sementara hasad itu ada di dalam hati. Maka dalam Al-Quran mengatakan min solsoli kal fakhor, tanahmu kasih nasib kepada manusia agar tahu manusia itu dari mana asal kejadiannya. Jadi hati ini harus berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, lakukan. Tapi ketika hati yang bertentangan tidak baik, berpikir yang kotor, hindarkan sebaiknya. Paham? Sekarang kita perhatikan yang di depan ini akan Bapak jelaskan. Yang pertama, menghindari alat tercela berfoya-foya. Satu. Yang kedua tadi apa? Ria. Yang ketiga, sum'ah. Yang keempat, takabur. Yang kelima, hasad. Yang pertama adalah pengertian perilaku berfoya-foya. Perilaku berfoya-foya adalah perilaku yang menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalam Islam istilahnya serupa dengan kata takjir dan isyarat. Ya. Maka daripada itu di dalam larangan orang yang berfoya-foya yaitu wa'atiu kurba. Ini ayatnya, coba kita baca bersama-sama. Al-Quran tadi dijelaskan yang artinya dan berikanlah haknya pada kerabat dekat serta kepada orang miskin dan dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu merupakan saudara sehat dan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Ini contoh-contoh berfoya, termasuk perilaku berfoya-foya takjir syarat, yaitu satu, membeli barang yang tidak berkebutuhan. Jadi uangnya banyak, ya kan? Dia belanja, tapi dia nggak tahu yang dibelanjakan itu apa gunanya. Itulah namanya berfoya-foya, dilarang oleh Islam. Tapi kalau dia belanja untuk keperluannya yang benar-benar butuh, itu dibolehkan. Yang kedua, berpenampilan berperilaku baik dalam pakaian, gelang, aksesoris dan lainnya. Maksudnya apa? Kan ada orang pesta, ya kan? Setelah pesta dipakainya kalungnya, pakainya rantainya, kalung, rantai, kerabu dan lain sebagainya untuk memamerkan. Nah, itu tidak boleh. Tetapi pakailah pakaian yang cantik, hiaslah pakaianmu yang baik untuk suami ataupun keluarga yang terdekatnya. Yang ketiga, mengambil pakaian terlalu banyak, tidak sesuai kapasitas perut. Kapasitas perut. Maksudnya apa? Ini mengambil makanan terlalu banyak. Maksudnya, wakulu kata Allah makan, wasrobu minum, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang rakus. Maksudnya apa? Boleh makan, tetapi porsisnya ada. Perut ini punya hak. Jadi sesuaikanlah perut ini. Jangan suka berlebihan. Kenapa? Karena
orang-orang berlebihan adalah Allah tidak senang dan Allah tidak suka sama orang-orang yang rakus, orang-orang berlebihan. Maka tak pada itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk menyampaikan kebaikan. Sampaikan sama kawan ketika ada orang yang rakus. Ya, paham? Oke, cara menghindari diri dari perilaku berfoya-foya, menyadari bahwa harta yang berdapat pada kita merupakan milik Allah. Ketika kita punya harta, ya, kalau kita punya harta gunakan untuk yang baik, bagus nggak? Bagus. Ya kan? Maka dari itu, ketika harta kita ada, ingat hak orang lain itu ada 25%, ya kan? Maka sedikit banyaknya harta itu merupakan milik Allah dan kita bagikan juga. Harta kita ada, jangan lupa hak orang lain ada juga, harus kita bagikan. Jangan kita mau sendiri, ya, itu tidak boleh. Yang lanjut, membuat daftar rincian barang-barang yang dibutuhkan. Nah, ketika kita punya barang yang kita butuhkan, kita tempatkan posisinya, ya kan? Barang-barang kita dibutuhkan mana? Oh, ini kita beli. Ketika kita punya barang, oh di sini. Ketika barang kita nggak bagus ataupun yang nggak baik, jangan diletak pada tempatnya. Maka daripada itu, hindari, ya, barang-barang yang kita punya di tempat yang bagus letaknya. Jangan sembarangan, ya. Terus tidak membeli barang yang sudah dimiliki orang, kondisinya masih layak pakai. Maksudnya apa? Kita membeli barang yang sudah milik orang lain dan kondisinya masih, Bapak sudah presentasikan materi kita. Sekarang Bapak ingin membagi kelompok dari 5 judul tadi. Yang pertama, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, sekarang Bapak bagi 5 kelompok. 1 orang 3. 1 kelompok 3 orang. Ya, berarti ada 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. 1 kelompok 3 orang. Sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Baik, sekarang Bapak akan membagikan lembar akan Bapak suruh maju ke depan, ya, presentasikan apa yang kamu dapat di LKPD-nya. Enak? Oke? Pak. Ya. Pak, ini yang ditulis pengertiannya ada Pak? Ya, pengertian poin-poinnya itu dan bagaimana biar supaya lebih baik. Ya. Seperti Bapak jelaskan tadi bahwasanya berfoya-foya itu menggunakan uang. Berfoya-foya. Ayo Bapak harap ke depan untuk menjelaskan presentasinya. Bapak ini. Coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita ajarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengiring-iring umatnya dari alam jahiliyah sampai alam terang menerang sampai saat ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berpoya-poya. Nah, di sini presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Anggi Afif. Oke, pengertian perilaku poya-poya adalah perilaku mengumpulkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dan dalil larangan berpoya-poya adalah dan berikanlah haknya pada kerabat dekat serta pada orang miskin dan dalam perjalanan, dan janganlah kamu mengumpulkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang. Contoh perilaku berpoya-poya: 1. Membeli barang-barang yang tidak dibutuhkannya. 2. Berpenampilan berlebihan, baik untuk pakaian, gelang, aksesoris dan lainnya. 3. Mengambil makanan terlalu banyak tidak sesuai kapasitas perut. Dan cara menghindari diri dari berperilaku poya-poya yaitu menyadari bahwa harta yang terdapat pada kita merupakan milik Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Membuat daftar rincian barang-barang yang dibutuhkan merupakan bentuk. 3. Tidak membeli barang yang sudah dimiliki dan kondisinya masih layak pakai. 4. Dan hikmah menghindari perilaku berpoya-poya: menjaga diri dari berperilaku boros dan duniawi, menjaga silaturahmi antar sesama, hidup menjadi tenang, aman dan nyaman akibat terjaganya perasaan orang lain di saat kondisi sulit sehingga hubungan antar tetangga dapat terjaga dengan baik. Itulah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, kami silakan untuk teman-teman memberikan pertanyaan dan kasih waktu selama 3 menit. Kami selaku dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan contoh berpoya-poya di dalam kelas. Terima kasih, kami terima. Apakah ada pertanyaan yang lain? Apakah masih ada? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan cara menghindari sifat yang berpoya-poya. Terima kasih, pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya yang bernama Andika. Yang menghindari sifat berpoya adalah bagaimana individu dan sosial tidaklah terlepas dari pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik dari memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan tempat tinggal maupun kebutuhan lain sepertinya kendaraan, handphone dan berbagai barang kebutuhan lainnya. Sudah sekian, terima kasih presentasi. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah berusaha payah memberi jawaban yang sangat luar biasa. Soal yang kelompok 2 dan kelompok 3 berikan juga sangat luar biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus. Baik, sekarang Contoh yang relevan
depan tentang takabur di lingkungan sekolah. Terima kasih. Ya. Perilaku takabur, saya jelaskan satu persatu. Takabur itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Orang-orang yang sombong takabur. Contoh orang-orang yang sombong di sekolah itu adalah selalu orang yang membanggakan dirinya. Bapak simpulkan dari 5 pelajaran kita tadi. Yang pertama, hidup berpoya-poya. Jadi, hidup berpoya-poya itu tidak baik, tidak bagus. Kalau kita punya harta, digunakan pada tempatnya. Sesuaikan apa yang kita butuhkan. Paham? Paham. Yang kedua, ria. Ria itu orang-orang selalu membanggakan diri. Dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling sok mantap, paling sok ganteng, ya kan? Ya. Maka daripada itu hindari orang-orang seperti itu. Kalaupun ada kawan kita, bisa kita berbuat baik, sampaikan. Ya? Paham? Paham. Sum'ah. Yang ketiga sum'ah. Sum'ah itu adalah orang-orang selalu dirinya mau dilihat yang paling hebat, paling paten. Sum'ah itu merasa dirinya mau ditonjolkan. Aku ajalah. Seolah-olah dia yang paling bisa menonjolkan dirinya. Paham? Paham. Daripada itu jangan suka sum'ah, ya. Ya, jangan suka menonjolkan diri. Kalaupun ada contohnya padi, ketika kita nanam padi dan tumbuh, dia akan menunduk. Maka jangan suka kita mentang-mentang hebat kita tonjolkan. Ya, kalaupun kita tahu, kita sampaikan yang baiknya. Bu, sedikit banyaknya saya tahu. Pak, sedikit banyaknya saya mengerti. Pakai bahasa sedikit, ya. Jangan, Bu, aku yang paling tahu. Jangan, ya. Paham? Paham. Oke, sekarang Bapak memberikan yang keempat tadi adalah ria, takabur. Takabur, ya. Yang keempat adalah takabur. Takabur itu apa? Selalu berpikir gini, aku ngomong ini yang paling didengar, gitu, ya kan? Oi, ketika kalian nanti ada dia gas, dia yang paling hebatnya. Sudah tadi apa? Meminta ketua kelas untuk membacakan doa selesai belajar kelas. Oke? Paham? Oke. Sekarang ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, berdiri semuanya. Kita akan ice breathing, yaitu tepuk tangan, ya. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali, tepuk tangan
selesainya berdoa kita, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa kita lakukan dan kita laksanakan sehari-hari di kehidupan kita. Amin. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.